Shalom, selamat pagi anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu dengan kalian di pagi hari ini dalam pertemuan pembelajaran. Walaupun melalui WA ke YouTube ini, kita masih bersyukur kepada Tuhan, dan pada pembelajaran ini masih dengan tema yang sama, adalah manusia yang diampuni dan diselamatkan. Apalagi yang harus kita lakukan sebagai manusia yang diampuni dan diselamatkan itu, maka kita dapat mengampuni. Itu indah. Inilah yang akan kita gumuli, kita temukan, kita gali. Mulai saat ini terlebih dahulu kita angkatkan pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi bersama-sama, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan, kita serahkan ke dalam pimpinannya. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan waktu pembelajaran pagi ini kepadamu Tuhan melalui WA ke YouTube ini. Tuhan sajalah yang berikan Roh-Mu kepada kami supaya kami memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dapat mencintai walaupun dalam keadaan terluka. Beri hati mengampuni yang selalu melihat kebesaran-Mu Tuhan di atas segala masalah yang terjadi. Biarlah hati kami selalu tidak memposisikan diri kami sebagai Allah, tetapi Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, berilah Roh-Mu. Anak-anak-Mu kabar baik ada di rumah, berikan hikmat kepada mereka. Amin. Melalui pembelajaran pertemuan pada hari ini, Ibu akan memakai metode pendekatan scientific learning ataupun pembelajaran saintifik. Ya, jadi di sini mengampuni itu indah. Ada satu karya sederhana yang akan kita gali, kita gumuli, lalu nanti kita temukan tentang pengampunan. Jadi langkah-langkah pembelajaran saintifik ini, ya, scientific learning ini, satu, mengamati melalui dengan melihat atau mendengar ataupun boleh meraba. Yang kedua, menanya tentang informasi, kita gali informasi, kemudian kita kumpulkan informasi, boleh dari khotbah, dari buku, dari Alkitab, dari mana saja. Lalu kemudian keempat, mengasosiasikan, lalu kelima, mengomunikasikan anak-anak. Terakhir nanti mampu menjelaskan apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Pada saat ini kamu mampu menjelaskan kembali dan menjadikan indikator untuk mengetahui tingkat pemahaman kamu nanti di dalam penilaian. Nah, anak-anak Ibu kabar baik, pada kesempatan kali ini dalam langkah pertama mengamati penyajian fenomena hari ini melalui gambaran cerita langsung dari Ibu Guru. Dalam hal ini masalah yang dijadikan pengamatan yang lebih efektif adalah Ibu diunduh dari Meti Mamahit Ministry tanggal 14 Januari 2013. Itu dari buku kamu. Dari buku-buku pembelajaran agama Kristen juga ada, Ibu angkat dari sana supaya lebih mengerti. Nah, jadi pembelajaran ini, dalam hal ini fenomena yang Ibu angkat itu adalah isi cerita kaitannya dengan pengampunan. Seorang pria Irlandia yang bernama Gordon Wilson bersama putrinya berusia 28 tahun, Mary Wilson, pergi nonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Nah, ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu.
Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang yang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah, kaukah itu ayah?" bisik Mary. "Betul Mary, ini ayah." Gordon mendengar samar-samar suara itu yang berteriak kesakitan, "Ayah." Kemudian suara yang jauh itu lebih jelas. Dia mendengar dan yakin itu teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya, "Apakah anakku Mary, kamu baik-baik saja?" Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya, "Ya ayah, aku baik-baik saja. Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." 4 jam kemudian setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan di tulang belakangnya. Selanjutnya siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda kepada orang yang memasang bom itu?" Jawaban Wilson Gordon sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman ini. Dan hal ini mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon Wilson bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya. Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya sendiri, Gordon Wilson bekerja tanpa pamrih, tanpa mengenal lelah. Dia memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Nah, langkah kedua kita akan masuk kepada menanya tentang informasi yang kamu amati tadi, yaitu setelah mendengarnya melalui YouTube ini, apakah makna dari tindakan Gordon Wilson? Itu nomor 1. Yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Yang ketiga, jika kamu Gordon Wilson, bagaimana sikapmu terhadap para teroris itu? Nah, anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kita mengumpulkan informasi tentang bagaimana kita menjawab pertanyaan yang nomor 2 itu tadi. Anak-anak ibu akan mengambil informasi-informasi yang lebih luas lagi, boleh dari buku, dari YouTube, dari Google, dari mana saja kamu boleh cari, kumpulkan informasinya. Lalu kemudian yang keempat, ibu mengajak kamu menyusun hasil pengumpulan itu dalam bentuk tulisan atau laporan. Misalnya ya, kita masuk ke dalam langkah keempat, kita asosiasikan apa makna dari tindakan Gordon Wilson. Jadi kita susun hasil pengumpulan itu. Udah kita baca-baca buku, lihat di Google, lihat di buku pelajarannya. Lalu anak ibu kita susun sekarang. Ya,
tadi kan sudah kita amati, yang ketiga sudah kita kumpulkan informasi ya. Lalu kemudian kita susun dalam hal ini, kita susun hasil pengumpulan itu. Jadi yang pertama, apa makna dari Gordon Wilson? Pembebasan dari tindakan Gordon Wilson. Tindakan Gordon Wilson apa? Pengampunan kan gitu. Apakah makna pengampunan itu? Berarti pembebasan dari tuntutan kepada teroris yang melakukan kesalahan dan kekeliruan, membom putrinya Mary. Jadi pernyataan mengampuni itulah yang akhirnya kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap tindakan kejam yang didasarkan kebencian, juga perintah Tuhan untuk mengampuni sesama dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena memberikan pengampunan akan membuat kita lepas dari rasa benci sehingga hati kita diliputi oleh kedamaian. Yang kedua, mengapa Gordon Wilson rela mengampuni teroris yang telah menyebabkan putrinya tewas? Karena kasih. Kata-kata terakhir Mary, anaknya, kepada Gordon Wilson, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih Gordon Wilson menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasihnya bagi saya. Dan kata-kata sengit yang tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka. Jika kamu Gordon Wilson, yang ketiga, bagaimana sikapmu terhadap para teroris? Ya, mengasihi juga mengampuni, bersedia memaafkan kesalahan yang orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Orang yang mau mengampuni seperti Gordon Wilson dapat bangkit dan berhasil di atas luka yang mendalam. Karena dengan memahami dan mengerti makna dari pengampunan itu, mengampuni itu membuat dia lepas dari rasa benci sehingga diliputi oleh kedamaian. Nah, anak-anak kabar baik yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini Gordon Wilson bersedia mengampuni. Ini yang perlu kita contoh. Ada banyak hubungan persahabatan yang akhirnya retak karena masing-masing tidak bersedia memberikan pengampunan. Orang lebih mementingkan keakuannya dan harga dirinya daripada pemulihan, sehingga yang banyak berakhir dengan kehancuran. Contoh lain lagi selain yang dialami oleh Gordon Wilson, sebaliknya akan terjadi tawuran antar pelajar yang mencerminkan bahwa masing-masing tidak mau mengalah dan mengampuni, melainkan mempertahankan gengsi, harga diri, ego, dan lain-lain. Padahal sesungguhnya tawuran itu tidak perlu terjadi jika kita individu saling menghargai. Nah, nilai-nilai Kristiani yang harus kita lakukan dan terapkan pada pertemuan ini, yang harus dipertahankan, bersedia memberi pengampunan seperti Gordon Wilson, mau pemulihan, mau mengalah, saling menghargai, tidak mempertahankan gengsi atau egonya, cenderung tidak peduli terhadap sesama, mengalah untuk menang, kebalikan daripada membalas dendam. Yang harus dibuang, tidak bersedia memberi pengampunan. Kedua, lebih mementingkan keakuan atau egois yang dampaknya kehancuran. Ini dibuang. Tiga, tidak mau mengalah, ingin menang sendiri. Susah menerima kekurangan orang lain, sulit bergaul dengan teman. Ya, tidak mau mengampuni ataupun dia mempertahankan gengsi harga diri. Jadi dia melakukan tawuran dan tidak saling menghargai. Dan dengan Roh Kudus kita dibimbing untuk memberikan hak orang lain sebagaimana mestinya, mengutamakan hak orang lain, bahkan mengorbankan hak kita sendiri. Sikap mengampuni atau mengalah untuk menang, tidak balas dendam, tentunya merupakan bagian dari ungkapan syukur kepada Allah atas segala yang kita miliki, khususnya penyelamatan Allah atas hidup kita sejalan dengan firman Tuhan. Jadi kepada anak-anak kabar baik,
tidak mencari kepentingan sendiri, pujian sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang kepada yang lain, lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi lebih utama orang lain. Filipi 2 ayat 3. Susah dong jadi orang Kristen. Masa menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri? Saya atau kita, siapa yang memikirkan? Ingat, janji Tuhan, Dia yang memikirkan kita. Dia Tuhan Yesus baik mengutamakan kita. Karena itu, mengalah bukanlah sekedar melakukan tindakan yang konyol atau supaya orang lain melihat kita mampu bertahan dalam penderitaan, bahkan untuk memuaskan lawan kita. Mengalah justru merupakan sikap melawan yang membuat lawan kita itu menyadari kesalahannya. Oleh Rasul Paulus hal itu disebut menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 20. Ada 3 ucapan Yesus dalam Matius 5 ayat 38 sampai 41. Relakan hak pribadi digunakan orang lain, atau dahulukanlah hak orang lain dan korbankanlah hak pribadi demi hak orang lain. Bahkan dalam hal membalas kejahatan, lepaskanlah hak itu, jangan gunakan hak itu. Kita perlu membela diri dari kejahatan, namun tidak usah membalasnya. Dalam khotbah Yesus di bukit, Dia berkata, siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 39. Pada lain pihak, di hadapan imam besar Hanas, Yesus justru menunjukkan sikap yang berbeda. Ketika dia tampar, bagaimana reaksinya? Apakah ia minta ditampar sekali lagi? Tidak. Ia memprotes. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Yohanes 18 ayat 23. Kalau Tuhan Yesus sendiri tidak memberi pipi yang satu lagi, lalu apakah arti ucapannya itu? Jadi kalau kamu baca perumpamaan dalam Matius 5 ayat 38 sampai 41, yang penting adalah pesannya. Artinya bukan hal tampar atau memberi jubah atau berjalan itu yang penting, melainkan kesediaan untuk tidak membalas ataupun mengampuni. Bermurah hati untuk memberi dan berkorban demi orang lain. Berarti tidak menggunakan hak untuk membalas amarah, hinaan, makian, fitnahan, kelicikan, atau kejahatan yang lainnya dapat menimbulkan kesan bahwa kita kalah. Sebetulnya itu bukan kalah, melainkan mengalah. Jadi mengalah bukanlah kalah, sebab justru dengan mengalah kita mendapat kemenangan seperti yang dilakukan oleh Gordon Wilson. Dia mengalah walaupun hatinya terluka kehilangan putrinya. Di manakah letak kemenangannya? Letak kemenangan dengan mengampuni itu, dengan mengalah itu. Kemenangannya justru pada sikap melawan tanpa harus membalas dengan tindakan yang sama yang dilakukan orang terhadap kita. Dengan sikap seperti itu sebenarnya kita menambah atau memperkaya diri kita dengan berbagai nilai yang khas Kristiani seperti kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, kasih, rendah hati, dan pengampunan. Inilah kemenangan kita, kualitas diri kita. Sebagai orang Kristen akan semakin tampak dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Kita bukan pengecut, bukan pula penakut. Sebab kalau demikian justru sikap itu tidak memberikan hasil apa-apa bagi kehidupan kita. Kita tidak dapat berharap banyak untuk mengubah orang lain atau lingkungan sekitar kita tanpa lebih dulu mengubah diri kita sendiri. Saat Abraham Lincoln tahun 1809 sampai 1865 masih menjadi pengacara di masa mudanya, ia sering berkonsultasi dengan pengacara lain tentang kasusnya. Suatu hari ia duduk di ruang tunggu untuk menjumpai seorang pengacara senior. Namun ketika tiba waktunya, pengacara itu hanya melihat Lincoln sekilas dengan berteriak, "Apa yang harus kamu lakukan di sini? Singkirkan dia. Aku tidak akan berurusan dengan seekor monyet kaku ini." Bagaimana dengan Bapak Lincoln mendengar kata-kata yang sadis ini?
Lincoln pura-pura tidak tahu kalau hinaan itu sengaja ditujukan kepada dirinya. Sekalipun malu, ia berusaha tetap bersikap tenang. Lincoln kemudian ikut dalam pengadilan berlangsung. Lincoln diabaikan. Pengacara yang telah menghina Lincoln dengan begitu kejam ternyata bisa membela kliennya yang brilian. Penanganannya itu atas kasus itu membuat Lincoln terpesona. Katanya dalam hati, nalarnya sangat tinggi, sangat tepat argumennya, dan sangat lengkap. Begitu tertata dan benar-benar dipersiapkan. Aku akan pulang dan belajar lebih giat belajar hukum lagi. Waktu pun berlalu. Lincoln menjadi Presiden Amerika Serikat pada Maret 1861. Di antara kritikus utamanya yang terdapat Edwin M. Stanton, pengacara yang pernah menghina dan melukai hatinya begitu dalam, yang menyebut dia monyet kaku. Namun Lincoln sudah mengampuninya, lalu mengangkatnya ke posisi penting sebagai menteri perang. Ia tidak pernah lupa bahwa Stanton itu adalah pengacara berotak cerdas yang amat dibutuhkan negaranya. Sikap mengampuni Lincoln ini membuatnya bisa berpikir tenang. Sikap Lincoln yang mengampuni itu membuatnya bisa berpikir tenang dan bijaksana. Dan saat Lincoln meninggal, Stanton berkata, Abraham Lincoln merupakan mutiara milik peradaban dunia. Jadi mengampuni berarti kita bersedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak mengungkitnya kembali. Orang yang mau mengampuni seperti Lincoln dapat bangkit dan berhasil di atas penghinaan. Jadi jangan biarkan sikap atau perkataan buruk orang lain mematahkan semangat kita untuk bertindak. Kita harus tetap berusaha berbuat baik dan belajar mengampuni. Perkataan kita yang kita terima atau pengalaman buruk adalah sampah yang bisa diolah menjadi pupuk atau bahan bakar untuk kemajuan kita di masa yang akan datang. Sesungguhnya manusia sering berbuat dosa dan tidak layak diampuni. Dosa adalah perbuatan manusia yang menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan bersedia mengampuni manusia. Dia bahkan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Pengorbanan inilah yang menyelamatkan manusia. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Kristus telah mengampunimu, oleh sebab itu ampunilah sesamamu. Karena memberikan pengampunan akan membuat kita bebas dari rasa benci hingga kita diliputi oleh kedamaian. Nah, jadi yang langkah kelima, mengkomunikasikan. Anak-anak ibu bisa kembali menjelaskan apa yang sudah dipelajari kepada orang lain, yaitu bagaimana hubungan dengan penjelasan yang terakhir ini tadi dengan sikap Gordon Wilson terhadap para teroris, dan bagaimana juga kita lihat Abraham Lincoln. Di sana kita lihat bahwa mereka itu mengampuni, dapat mengampuni, dan di dalam mengerti makna pengampunan itu, maka mereka dapat merasakan bahwa mengampuni itu indah. Jadi pengampunan adalah bukti kasih Tuhan yang besar, kasih agape. Jadi seseorang yang akan mengampuni kesalahan orang lain ketika ia memiliki kasih Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kenapa tema ini terakhir, indahnya mengampuni ini? Karena lebih dulu dijelaskan dalam awal-awal adalah karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus, sehingga dengan merasakan kasih pengampunan Allah itu, seseorang bisa mengampuni kesalahan orang lain karena dia sudah memiliki kasih Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami cinta dan kasih-Mu untuk dapat
melakukan kehendak-Mu, dapat mengampuni kesalahan orang lain karena kami telah menerima kasih-Mu yang besar. Terima kasih, berkatilah pembelajaran ini untuk kami dapat lakukan dan dapat juga mencintai walau harus luka dan dapat membuktikan kasih itu dalam kehidupan kami dengan sesama. Terima kasih Yesus, amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.